Di balik hamparan luas Desa Hendrosari yang membentang 190 hektar, tersimpan pesona alam yang unik dan menawan. Desa yang berada di Kecamatan Menganti, Gresik ini dipenuhi oleh rimbunnya pohon lontar. Pohon-pohon yang kokoh menjulang tinggi bukan sekadar pemandangan, melainkan jantung kehidupan desa. Dusun Hendrosari atau Desa Hendrosari ini ada unggulannya yaitu sebagai petani legen. Akhir tahun 2024 itu hampir ada 3.648 pohon lontar atau pohon siwalan ini yang ada di Desa Hendrosari ini. Sehingga ada beberapa pohon, makanya kami mempunyai wisata, kami namakan wisata Lontar Sewu itu tadi. Di Wisata Lontar Sewu sendiri dibangun pada tahun 2019 melalui salah satu program namanya PIDPEL, Pilot Inkubasi Inovasi Desa Pemberdayaan Ekonomi Lokal, programnya Kementerian Desa tahun 2019. Nah, tujuan kami mendirikan wisata adalah untuk mengangkat ekonomi dari masyarakat dengan memanfaatkan potensi alam yang ada. Kami punya pohon lontar yang cukup banyak, ada 3.600 pohon. Kemudian kami punya potensi alam yang cukup menunjang dan juga ekonomi masyarakat. Kami punya UMKM yang cukup banyak. Kemudian kami juga ada kelembagaan desa yang solid. Kami ada kegiatan outbound, kemudian ada kegiatan outing class yang itu ramah bagi anak-anak, bagi remaja, bagi para orang tua, karena paket komplit di sini. Jadi kami sekarang ada 63 karyawan, kemudian ada 47 UMKM yang bergabung dengan kami. Kemudian dari sisi teman-teman pengelola juga ada 12 orang. Nah, itu semuanya adalah warga Desa Hendrosari. Dari BUMDes, karena ini adalah salah satu daripada unit usaha BUMDes, BUMDes sangat berperan aktif sehingga terbentuknya Wisata Lontar Sewu itu sendiri. Termasuk di segi pengolahan, kami juga sampai hari ini didampingi dengan baik dari pemerintah desa maupun dari teman-teman di BUMDes. Dukungan yang diberikan BUMDes kepada warga, alhamdulillah dari segi pemberdayaan masyarakat, dari karyawan semua harus ber-KTP Desa Hendrosari. Kemudian yang kedua di UKM. Jadi UKM waktu kita sempat jaya-jayanya itu sampai 103 UKM yang jualan. Dan itu alhamdulillah rame semua, itu belum yang UKM yang mandiri. Mandiri itu artinya di perjalanan menuju ke wisata itu banyak orang yang mendirikan warung-warung, mendirikan UKM untuk jualan produk masing-masing warga. Saya jadi petani legen sejak 2007. Menjadikan sebuah legen atau minuman legen itu proses. Pertama kita cari yang namanya bunga. Kalau di sini itu namanya bunga namanya wolo. Di situ kan ada dua macam jenis. Untuk siwalan ada dua macam jenis. Ada laki, ada perempuan. Dua-duanya sama bisa dijadikan legen atau toa. Tapi prosesnya lain. Kalau untuk laki prosesnya memerlukan proses waktu cuma 6 hari. Kalau yang perempuan memerlukan proses sampai 10 hari baru jadi legen. Kalau kita jual legen, per botolnya itu sekarang 25. Itu yang asli Mbak, langsung dari turun pohon. Dulu itu saya ini sebelum ada peran dari pemerintah desa yang mendirikan wisata Lontar Sewu ini. Kita keliling dulu Mbak, untuk memasarkan legen itu dari pasar ke pasar, dari perumahan ke perumahan. Atau kita berdasarkan pesanan, kita antar. Setelah ada ini ini pembeli datang sendiri. Terus dari peran pemerintah desa dibuatkan ini namanya
UKM, usaha kecil menengah itu. Kalau kita sendiri ya banyak dari BRI permodalan itu mau dikasih kur, kita sendiri sudah ngalami Pak. Terus kemarin itu ada program BRI yang untuk pengadaan mesin pendingin. Itu sekitar sudah berjalan 10 mesin pendingin. Jadi yang dibutuhkan untuk petani legen itu hanya pendingin. Soalnya gimana? Kalau yang namanya legen asli nggak bisa untuk jualnya itu sembarangan. Jadi untuk menyimpannya salah satu jalan itu di blazer. Umpamanya ada yang nggak lakunya, ada sisa sampai berapa botol, kita taruh di blazer. Jadi untuk rasa, bau dan sebagainya itu nggak berubah. Desa Indrasari ini mempunyai banyak sekali klaster-klaster usaha, mulai dari eduwisata, ada produk legen. Dari situ saya pengen menjadikan Indrasari ini desa brilian, desa yang punya kemandirian terhadap ekonomi. Seperti yang pernah saya lakukan waktu studi banding. Pelan-pelan saya masuk, saya mulai edukasi, mulai dari pengenalan kris, mulai dari pinjaman, simpanan, dan seterusnya akhirnya sekarang menjadi desa wisata. Program Desa Brilian merupakan salah satu inisiatif strategis Bank BRI dalam rangka memperkuat perekonomian desa dan memperluas inklusi keuangan melalui desa di seluruh Indonesia. Desa Brilian itu mengusung 4 pilar. Pertama adalah BUMDes dan juga termasuk pada saat ini adalah Koperasi Desa Merah Putih, di mana dengan BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih ini untuk meningkatkan peran BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih dalam memperkuat perekonomian di desa. Pilar kedua digitalisasi, di mana Bank BRI terus mendorong digitalisasi di desa dengan berbagai inisiatif dan produk BRI seperti Brimo dan juga Briling. Kemudian yang ketiga adalah sustainability, di mana Bank BRI menanamkan semangat keberlanjutan dalam membangun ketangguhan ekonomi desa. Dan yang terakhir inovasi. Di dalam inovasi BRI mendorong kreativitas seluruh masyarakat desa dalam menciptakan solusi atas tantangan di desa masing-masing. Sampai dengan saat ini sudah lebih dari 5.000 desa brilian yang tersebar di seluruh Indonesia dan terus kita lakukan pendampingan dan pemberdayaan di desa-desa tersebut. Selama ini pemerintah desa sudah mendukung dengan adanya UKM, bahkan kami sendiri sudah bekerjasama dengan BRI, ya, apalagi kemarin tuh sudah mengikuti BRI Brilian, itu kami sudah dan sudah beberapa hal yang diberikan kepada desa, khususnya kepada UKM. Harapan kami agar nantinya dengan pendapatan yang ada di wisata Lontar Sewu itu nanti bisa berkembang dan bisa dimanfaatkan oleh warga desa kami sendiri. Jadi nantinya UKM ini saya inginkan untuk bisa berkembang kembali. Dan terima kasih sekali lagi kepada BRI yang telah memberikan bantuan dan pelatihan kepada warga kami sehingga warga kami sekarang sudah tidak ketinggalan lagi sehingga bisa lebih maju dan bisa bermanfaat dan bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Potensi alam yang melimpah di Desa Hendrosari Gresik telah menjadi jembatan menuju kemandirian ekonomi. Dengan menjaga potensi itu, kita sedang menanam harapan untuk masa depan yang lebih baik. Kehidupan yang tak hanya sejahtera hari ini, tetapi juga lestari hingga nanti.